Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Yang kami hormati Dr. Muhammad Arfan Muammar, MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Studi Islam. Yang kami hormati Bapak, Ibu, dan teman-teman mahasiswa program Pascasarjana Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya khususnya, dan Bapak Ibu juga teman-teman sekalian dimanapun berada, semoga senantiasa dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan mengkaji bersama tentang International Human Rights and Islamic Law, yakni sebuah dialektika antara HAM internasional dengan hukum Islam dari perspektif outsider, yakni Mas'ud Abadirin. Artikel ini dilatar belakangi oleh beberapa poin penting, diantaranya yakni hak asasi manusia menjadi sebuah tren global yang semakin penting dalam pola hubungan antara individu dengan masyarakat dunia. Konsep hak asasi manusia memengaruhi semua aspek hubungan manusia secara internasional dan menjadi tujuan utama internasional yang tertuang dalam organisasi PBB. Selain itu, perlindungan antar pemerintah daerah juga mengakui adanya ide hak asasi manusia telah menjadi alat yang ampuh yang secara universal dapat menembus tirai suci kedaulatan negara demi menjaga martabat manusia. Namun kondisi ini tidak bisa terlaksana secara universal. Weston mengatakan bahwa masih ada perbedaan pandangan dari prinsip hak asasi manusia di wilayah domestik dan internasional. Hal ini berarti bahwa belum adanya kesepakatan tentang ruang lingkup hak asasi manusia. Nah, oleh karena itu, hal ini telah menghasilkan paradoks yang universal dan relativisme budaya dalam wacana hak asasi manusia internasional. Sebelum kita melanjutkan kepada pembahasan yang lebih kompleks, artikel ini disusun oleh beberapa kerangka teori, diantaranya yang pertama, Profesor Mas'ud Abadirin membuat konsep hubungan antara agama dan hukum internasional menggunakan pisau analisis sejarah. Yang kedua, hukum Islam berdasarkan perbedaan antara hukum Islam dan HAM, yakni hukum Islam berdasarkan maslahah mursalah atau kesejahteraan, sedangkan HAM berdasarkan pada margin of appreciation. Yang ketiga, Islam sebagai sarana konstruktif untuk merealisasikan HAM di dunia muslim. Dan yang keempat, yakni hak asasi manusia internasional sebagai tujuan kemanusiaan secara universal. Sebelum itu kita berkenalan dulu dengan Profesor Mas'ud Abadirin. Beliau yakni seorang guru besar hukum dan kepala sekolah hukum di Sekolah Studi Oriental University of London. Seorang reader dalam hukum HAM internasional, beliau juga mengajar hukum di Sekolah Hukum Universitas Southampton. Beliau seorang profesor hukum di Sekolah Hukum Brunei, London Barat. Kemudian beliau juga profesor tamu di Amerika. Beliau barister berkualitas dan berpengalaman dari Pengadilan Agung Nigeria. Kemudian beliau juga seorang pendiri co-editor Muslim World Journal of Human Rights. Beliau juga pernah melakukan berbagai penelitian dalam minat khusus pada interaksi antara hukum internasional dan manusia hukum dan hak hukum Islam di negara muslim. Selain itu, beliau juga konsultan hak asasi manusia dan hukum Islam. Nah, dari background beliau kita dapat tarik kesimpulan bahwa beliau ini ahli di bidang hak asasi manusia dan hukum. Akar munculnya dialog Mas'ud Abadirin. Para perancang The Universal Declaration of Human Rights telah mengidentifikasi tentang hak-hak dan kebebasan manusia tersebut sangat penting untuk direalisasikan secara keseluruhan. Namun, hal ini menuntut upaya untuk menyelaraskan konsep yang berbeda untuk mencapai tujuan tersebut, meskipun terdapat kompleksitas dan keragaman masyarakat. Oleh karena itu, Profesor Mas'ud Abadirin berkeinginan membangun sebuah dialog antara hukum internasional, hak asasi manusia, dan hukum Islam untuk mewujudkan hak asasi manusia dalam konteks penerapan hukum Islam di negara-negara muslim. Ada beberapa tanggapan Islam dalam wacana HAM internasional. Menurut Halliday, setidaknya ada 5 golongan dalam Islam yang memperdebatkan tentang HAM internasional ini. Di antaranya yang pertama yakni Islam kompatibel dengan HAM internasional.
Langsung saja kita bahas satu persatu. Pandangan pertama menyatakan bahwa Islam kompatibel dengan hak-hak asasi manusia adalah pendapat yang paling berkelanjutan dalam prinsip-prinsip hukum Islam, bahwa menghormati keadilan dan perlindungan terhadap kehidupan manusia serta martabat adalah prinsip-prinsip utama yang melekat pada syariat. Hal ini adalah tujuan keseluruhan syariat yang merujuk kepada Al-Quran sesuai firman Allah dalam Quran surah An-Nahl ayat 90, yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Pandangan yang kedua berpendapat bahwa hak asasi manusia yang benar hanya dapat dilaksanakan sepenuhnya di bawah hukum Islam. Artinya, Islam tidak egosentris hubungan dengan hal-hal duniawi, tetapi lebih mendorong kerjasama untuk pencapaian kesejahteraan manusia. Adapun pandangan yang ketiga menyatakan bahwa HAM internasional merupakan agenda imperialis dan ini merupakan hal yang harus ditolak. Pendapat ini merupakan ketakutan terhadap paham neokolonialisme dan merupakan efek psikologis dari pengalaman masa lalu kolonial negara-negara berkembang terhadap imperialisme barat, atau semacam traumatik yang dialami oleh negara-negara berkembang. Pandangan yang keempat menyatakan bahwa sebagian besar bangsa muslim yang mendukung pandangan bahwa Islam tidak sesuai dengan konsep HAM sebenarnya tidak benar-benar bertentangan. Posisi mereka hanya mencerminkan kekecewaan terhadap hegemoni barat dan juga terhadap setiap ideologi yang dianggap sebagai propaganda barat. Pandangan yang kelima yaitu bahwa HAM internasional mempunyai agenda tersembunyi yaitu anti agama. Hal ini merupakan kecurigaan di kalangan umat Islam bahwa setelah adanya pemisahan gereja dari pemerintahan Amerika di dunia barat dan melalui perang salib, HAM internasional ingin mendiskreditkan keimanan Islam untuk ideologi humanisme internasional yang bertujuan untuk menghapus agama Islam di dunia. Nah, pendapat manakah yang paling kalian setujui? Nanti akan kita diskusikan bersama. Dibahas juga pada artikel ini yakni konflik dan rekonsiliasi antara hukum Islam dan HAM. Beberapa persoalan krusial berkaitan dengan konflik dan rekonsiliasi antara hukum Islam dan HAM sekurang-kurangnya dapat kita telah dari 3 sudut. Yang pertama, yakni hak asasi manusia dan hukum Islam bisa dilihat sebagai sistem hukum yang memiliki dasar pijakan yang berbeda. Di awal tadi telah kita sebutkan bahwa hukum Islam berpijak pada maslahah mursalah, sedangkan HAM berpijak pada margin of appreciation. Yang kedua, adanya aspek-aspek tertentu di dalam HAM dan hukum Islam yang saling berseberangan. Yang ketiga, adanya titik paut persentuhan dan pertemuan antara prinsip-prinsip dasar yang terdapat di dalam HAM dan hukum Islam. Jadi ada aspek yang berseberangan dan ada pula aspek yang bertemu antara HAM dan hukum Islam. Kita pahami dulu pengertian HAM. Hak asasi manusia adalah sebuah pernyataan yang bersifat anjuran yang diadopsi oleh Majelis Umum Persatuan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Desember 1948 di Paris. Dasar-dasar HAM tertuang dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat dan tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia. Seperti pada pasal 27 ayat 1, pasal 28, pasal 29 ayat 1, ayat 2, pasal 30 ayat 1 dan pasal 31 ayat 1. Sedangkan yang dimaksud dengan hukum HAM internasional di sini adalah hukum mengenai perlindungan terhadap hak-hak individu atau kelompok yang dilindungi secara internasional dari pelanggaran yang terutama dilakukan oleh pemerintah atau aparatnya. Baik, teman-teman sekalian, sekilas perlu kita memahami kembali sejarah munculnya HAM internasional. Diawali oleh pendapat para pakar Eropa yang berpendapat bahwa lahirnya HAM dimulai dari lahirnya Magna Carta pada tahun 1215 di Inggris. Kemudian perkembangan HAM selanjutnya ditandai dengan munculnya The American Declaration of Independence dan paham Rousseau and Montesquieu. Selanjutnya pada tahun 1789 lahirlah The French Declaration, di mana hak-hak yang lebih rinci lagi melahirkan dasar The Rule of Law. Semua hak-hak ini setelah Perang Dunia Kedua dijadikan dasar pemikiran rumusan HAM yang bersifat universal oleh PBB pada tahun 1948.
Selanjutnya pada tahun 1929, Lembaga Hukum Internasional mengubah Deklarasi Hak Asasi Manusia, di mana ia menganggap tugas untuk menyampaikan kepada setiap negara untuk mengakui persamaan hak setiap individu untuk hidup, kebebasan, dan hak milik. Pada tahun 1966, Perjanjian Internasional tentang Hak Sipil dan Politik dan Perjanjian Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya merupakan International Bill of Rights. PBB juga telah menyatakan persetujuan dengan adanya perjanjian internasional lainnya, serta deklarasi tentang hak-hak perempuan, anak-anak, pengungsi tak bernegara, wakil diplomatik golongan kecil, dan sejenisnya. Nah, bagian dasar perjanjian hak asasi manusia adalah Konvensi Eropa untuk Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Fundamental pada tahun 1950. Di antaranya lagi Piagam Sosial Eropa pada tahun 1961, Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia pada tahun 1969, dan di antaranya ada juga hubungan Deklarasi Kairo tentang hak asasi manusia dalam Islam yang dinyatakan oleh Organisasi Konferensi Islam pada tahun 1990. Adapun kategorisasi HAM, hak asasi manusia digolongkan baik secara tujuan pokok atau yang biasa disebut generasi. Hak-hak sipil dan politik sering disebut hak-hak generasi pertama. Hak kondisional yang berkaitan dengan kebebasan dan keadilan. Adapun ekonomi, sosial, dan hak budaya adalah disebut hak-hak generasi kedua. Sedangkan generasi ketiga yakni hak asasi manusia mengenai hak-hak bersama dan bukan hak individu. Dalam artikel ini juga dibahas tentang universalisme dalam hukum HAM internasional. Universalisme dalam hak asasi manusia berkaitan dengan penafsiran dan penerapan gagasan hak asasi manusia. Ketika The Universal Declaration of Human Rights diadopsi oleh Majelis Hukum PBB pada tahun 1948, itu sangat jelas bahwa hak asasi manusia itu dimaksudkan untuk bersifat universal. Dinyatakan sebagai satu ukuran keberhasilan untuk semua orang dan semua bangsa. Teori universalisme adalah bahwa hak asasi manusia itu sama di mana-mana, baik dalam hakikat dan penggunaannya. Dengan demikian, hak asasi manusia mereka nyatakan tidak dapat ditafsirkan tanpa memperhatikan perbedaan budaya dan masyarakat. Adapun hubungan hukum Islam terhadap universalisme dalam HAM internasional, hubungan hukum Islam dalam upaya untuk menginklusifkan universalisme dan memastikan terrealisasinya atas hak asasi manusia internasional pada umat Islam di dunia, dan dalam pandangan Muslim Amerika dalam tatanan hukum internasional, lebih dari sekedar membangun tatanan agama dan hukum. Warisan Islam menawarkan banyak pengertian filosofis, nilai-nilai kemanusiaan, dan prinsip-prinsip moral yang baik diadaptasi untuk digunakan dalam kontrak prinsip-prinsip hak asasi manusia. Nilai-nilai dan prinsip-prinsip tersebut berkembang bahkan pada masa klasik intelektual Islam. Perlu kita pahami juga definisi hukum Islam. Secara tradisional, hukum Islam tidak sepenuhnya berbicara banyak. Ilmu hukum mencocokkan pandangan sumber-sumber pluralistik yang tidak menghasilkan perbedaan pendapat hukum yang cukup signifikan dalam analisis perbandingan hukum. Hukum adalah hasil dari sumber-sumber dan metode, dan hukum Islam bukan pengecualian terhadap fakta. Hal ini penting karena untuk membedakan antara syariah sebagai sumber dari mana hukum berasal dan fikih sebagai metode dari mana hukum berasal dan diterapkan. Sifat dasar hukum Islam membedakan antara syariah dan fikih sangat penting. Perbedaan yang signifikan berkenaan dengan argumen hukum Islam adalah: yang pertama, syariah sebagai sumber hukum Islam adalah wahyu ilahi yang tidak berubah, sedangkan fikih sebagai pemahaman, interpretasi, dan penerapan syariah adalah sebuah produk manusia yang dapat berubah sesuai dengan waktu dan keadaan. Yang kedua, syariah mencakup luas aspek moral, hukum, sosial, dan spiritual dari kehidupan umat Islam, sedangkan sebagian besar fikih mencakup aspek hukum atau hukum dan syariah seperti dibedakan dari moral. Jadi, hukum Islam terdiri dari dua bagian komponen, yaitu yang pertama wahyu ilahi tidak berubah,
disebut syariah, dan yang kedua interpretasi syariah manusia disebut fikih. Sumber-sumber hukum Islam sudah jelas, seperti yang kita ketahui bahwa Al-Quran dan Sunnah merupakan sumber formal dan materi hukum Islam. Al-Quran adalah sumber utama yang diyakini umat Islam sebagai kata-kata yang tepat dan dari Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW selama 23 tahun sebagai bimbingan kemanusiaan. Sedangkan Sunnah sebagai sumber hukum terdiri dari perkataan Nabi Muhammad SAW seumur hidup, perbuatan dan perkataan, serta ketetapan baik spiritual dan temporal. Adapun spiritualisme dan temporalitas aspek-aspek hukum Islam melalui metode-metode hukum Islam, para ahli hukum telah dikategorikan hukum Islam menjadi dua bidang yang luas, yaitu bidang yang pertama mencakup peraturan yang mengatur ketaatan spiritual agama dan mencakup peraturan yang mengatur ketaatan spiritual agama dan ibadah. Adapun bidang yang kedua mencakup hukum temporal, mengatur hubungan antara manusia atau yang kita sebut sebagai muamalah. Selanjutnya kita bahas tentang ruang lingkup dan tujuan hukum Islam. Ramadan mengidentifikasi 6 karakteristik penting dari hukum Islam melalui studi Al-Quran, Sunnah, dan karya ahli hukum Islam klasik sebagai berikut. Yang pertama, sumber formal hukum Islam yaitu Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, teks Al-Quran secara langsung dimaksudkan untuk menangani peristiwa-peristiwa aktual. Yang ketiga, sebagai aturan, hukum Islam tidak dimaksudkan untuk melumpuhkan masyarakat sehingga mereka tidak bergerak kecuali diizinkan. Yang keempat, di bidang larangan Al-Quran terkadang digunakan sebuah metode yang secara bertahap yang bisa berkembang di masyarakat, di mana pernyataan kesenangan itu harus disempurnakan. Ini adalah prinsip apa yang disebut gradualisme atau tadrij. Yang kelima, semua Al-Quran dan Sunnah telah melarang yang diperbolehkan ketika sesuatu hal yang mendesak ini didasarkan pada kebutuhan doktrin atau darurah. Yang keenam, pintu terbuka lebar dengan penerapan sesuatu yang berguna apapun asal mula, asalkan tidak bertentangan dengan teks-teks Al-Quran dan Sunnah. Adapun peningkatan kesejahteraan manusia dan pencegahan bahaya atau maslahah dianggap sebagai cara yang paling layak membawa cita-cita Islam lebih dekat dengan realisasi untuk semua hal. Secara harfiah, maslahah berarti imbalan atau kesejahteraan. Konsep umum dari maslahah juga mengakomodasi apa yang dapat disebut sebagai maslahah syahsyah, yaitu manfaat individu atau kesejahteraan untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia. Prinsip pembenaran. Menurut hukum Islam, otoritas politik tidak hanya kepada manusia saja, tetapi kepada Allah dan tidak melanggar kemerdekaan dan kebebasan dari kebiasaan tanpa pembenaran. Prinsip pembenaran mendapatkan dukungan disebabkan bahwa dalam Al-Quran membenarkan ayat biasanya menyertai hampir setiap larangan tentang hubungan manusia. Parameter pembenaran dalam hukum Islam dengan demikian sering ditemukan dalam Al-Quran itu sendiri. Baik teman-teman sekalian, untuk menutup pembahasan kita pada hari ini, dapat kita tarik kesimpulan bahwa hukum Islam dapat berfungsi sebagai wahana yang penting untuk mengamankan penegakan hukum internasional hak asasi manusia di dunia muslim. Hubungan hukum Islam dalam upaya untuk mewujudkan universalisme dan memastikan terrealisasinya HAM internasional pada umat Islam di dunia. Selain itu, bantuan hukum Islam juga sering terlihat di kalangan internasional hak asasi manusia sebagai bantuan terhadap kemerdekaan, kebebasan, dan hak asasi manusia secara umum. Selain itu, warisan Islam menawarkan banyak pengertian filosofis, nilai-nilai kemanusiaan, dan prinsip-prinsip moral yang baik untuk diadaptasi dalam kontrak prinsip-prinsip hak asasi manusia. Nilai-nilai dan prinsip-prinsip tersebut berkembang sejak masa klasik intelektual Islam. Baik teman-teman sekalian, sekian penjelasan dari saya. Mari kita lanjutkan berdiskusi dapat melalui kolom komentar di bawah ini. Nah, teman-teman sekalian dapat menyampaikan pendapat, bertanya, menyanggah, termasuk meluruskan atau menyempurnakan dari apa yang saya sampaikan sebelumnya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih telah meluangkan waktu untuk menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.